Oke, Timnas Day. Jadi ada sedikit informasi mengenai hari ini. Sebelum pertandingan, gue bikin video ini jam 1. Nanti kita main itu jam 9 malam. Ada update berita tentang Timnas Indonesia. Macam-macam lah. Ada beberapa info. Patrick Kluivert yang nggak mau ngerubah gaya mainnya. Terus ada pemain yang dicoret. Ada sekitar 6 pemain yang dicoret. Nah ini gue akan sampaikan satu persatu. Tapi sebelumnya, lo lihat ada gambar di belakang gue. Ada parfum Alkas, ini promonya masih sama. Kalau lo beli satu, gue kasih gratis satu lagi parfum yang random gitu. Jadi lo beli satu, dapat satu parfum yang random dari gue. Oke? Langsung cek aja keranjang di bawah sini, nanti muncul langsung otomatis dia ke Shopee. Jadi nanti Shopee-nya lo buka, tapi bisa sambil nonton videonya sambil tetap berjalan gitu. Oke? Langsung check out dari situ. Yang pertama ini gue mau ngebahas tentang pencoretan pemain. Gue sebenarnya udah ngomong ini dari sebelum berangkat ke Australia. Bagi gue ke Australia itu terlalu banyak pemain. Idealnya nggak segitu. Harusnya yang dibawa itu 30 pemain sama Kluivert ke Australia. Terus waktu itu yang seingat gue siapa yang Egy Maulana Fikri tiba-tiba nggak bisa berangkat karena dia cedera. Jadi total 29. Yang terdaftar itu Orat Mangun sama Justin Hubner nggak bisa masuk juga. Jadi dari 29, 28, 27. Terus yang didaftarkannya gue nggak tahu. Yang didaftarkan sekitar harusnya sih ada 4 pemain lagi yang dia tuh nggak masuk ke bench gitu, pas lagi di Australia. Gue waktu itu pernah ngomong kayak gitu. Nah sekarang di Indonesia bener juga, akhirnya ada pencoretan, sekitar 6 pemain yang dia nggak akan bisa turun ke bench, dia bisa cuma duduk di tribun. Nah ini harusnya kemarin ke sono, bukan di Indonesia gitu, tapi nggak apa-apa. Mungkin Kluivert ngelihat kalau ini nggak akan kepake juga, percuma juga kalau misalkan dia ada di bench, yang terlalu banyak gitu. Kita sekitar hampir 30 pemain tuh bagi gue itu terlalu gendut ya untuk sebuah tim. Idealnya mungkin 23, 24, 25 lah masih oke gitu untuk rotasi pemain yang didaftarkannya. Oke, yang pertama ada Nadeo. Nadeo udah banyak banget kiper gear, ada Martin Paz, ada Emil Audero, ada Hernando, ada Nadeo. Terlalu banyak gitu. Nggak mungkin satu pertandingan 3 kiper cedera terus yang masuk yang keempat. Kayaknya ini mubazir. Jadi makanya si Nadeo ini dicoret. Terus Pratama Arhan, yang kedua Arhan juga agak berat, gue ngeliat posisinya, apalagi Justin Hubner sekarang udah bisa masuk ke tim. Jadi udah ada Verdong, ada Dean James, ada Justin Hubner di situ. Terus ada Nathan juga bisa main di kiri juga. Ini agak berat untuk si Pratama Arhan, makanya dia nggak dimasukin ke squad untuk yang dibawa nanti lawan Bahrain. Terus Ferrari, ini juga berat bagi gue. Sebenarnya nggak berat juga sih. Kehilangan Hilgers itu sebenarnya kita malah butuh Ferrari yang ada di sana gitu, yang untuk mengisi cadangan. Sekarang J. Itzes, Hilgers nggak ada, dari Skirido, Kevin Dix bisa main di center back, Verdong juga bisa main di center back juga. Ini tergantung ya, maksud gue, kalau misalkan nanti si Kluivert pakai 5 back, ya Verdong bisa masuk ke center back, si Dean James-nya bisa jadi back kirinya gitu. Tapi kalau masih 4-3-3, sesuai yang tadi gue sampein, gue bilang, kalau si Kluivert ini nggak mau ngerubah gaya mainnya dia mau tetap gaya mainnya seperti kayak lawan Australia kemarin. Bener apa enggak? Nanti gue akan sampein setelah gue baca pemain-pemain berikutnya yang nggak masuk ke squad. Terus setelah si Ferrari ada Hilgers karena dia cedera. Sempat jadi kontroversi, dia bilang nggak nasionalis dan lain-lain, itu mengecewakan, sangat mengecewakan. Tapi mungkin ada beberapa yang udah ngeralat, gue ngelihat di media. Bagus, alhamdulillah, berarti teguran dari teman-teman netizen ini cukup berpengaruh gitu. Terus Hilgers nggak bisa, akhirnya Hilgers balik, itu juga pengurangan. Dia mau berobat di klubnya, jadi bukan dia yang pengen, tapi klubnya yang narik dia gitu. Yang terakhir ada 2 lagi. Ada Hoki Caraka. Hoki Caraka juga berat banget posisinya. Ole Romeni juga bagus banget. Di situ ada Orat Mangun juga udah masuk sekarang. Terus Rafael Strike bisa main di striker juga. Agak berat Hoki Caraka untuk main. Ada peluang mainnya di lawan Bahrain ini. Jadi makanya dia nggak dimasukin. Yang terakhir juga ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara juga nggak dimasukin. Apalagi gitu. Hoki Caraka yang udah lama aja di klub ini nggak dapat posisi. Apalagi dia. Jadi lu jangan bilang nggak dapat posisi karena ada pemain yang dari luar masuk. Lu nggak dapet posisi karena skill lu nggak sebagus yang sekarang lagi main. Jadi lu nggak bisa bersaing. Intinya lu kalah bersaing aja sama pemain yang sekarang ada. Justru bagus. Itu harus jadi pemicu, harus jadi motivasi buat pemain-pemain timnas kita yang dulu, supaya nggak ya lu harus meningkatkan skill lu untuk mendapatkan posisi di tempat yang memang seharusnya ini persaingannya ketat gitu. Nggak kayak zaman dulu lu mau bikin blunder 3 game turut-turut ya tetap aja lo main inti gitu di timnas Indonesia. Dulu kayak gitu, kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Oke.
Ada penambahan squad, penambahan kekuatan maksud gue, itu ada Orat Mangun sama Justin Hapner. Itu Orat Mangun bisa jadi opsi yang luar biasa di lini depan. Nggak mungkin dia striker ujung udah pasti oleh Romeni, karena Orat Mangun juga posisinya bukan di ujung juga. Jadi nggak diminta untuk dia mencetak gol. Dia mungkin akan ngisi di sayap kiri gitu. Justin Hapner, kalau gue bilang Justin Hapner mendingan masuk dari bangku cadangan. Karena apa? Karena Hapner ini suka ada 1-2 kejadian yang kontroversi yang bikin nanti rugi tim gitu. Kadang ada kartu kuning, kadang dia kartu merah. Yang menurut dia itu keren, sayangnya, tapi justru bagi gue itu justru merugikan tim. Ntar tiba-tiba dapat penalti lawan. Agak riskan ketika lawan Bahrain kalau Justin Hapner turun duluan gitu. Jadi biarin dia nanti cadangan dulu. Apalagi dia kan kemarin nggak main, jadi match fitness dia juga mungkin nggak sebagus pemain-pemain yang lain gitu. Sama gue juga ngelihat kayak Nathan, terus Marcelino, sama Nathan, Marcelino, siapa lagi ya? Sama apa ya? Orat Mangun sih masih oke lah. Nah ini kedua pemain ini bagus apa enggak? Ya bagus, tapi dia nggak main di klubnya. Dia nggak main reguler. Nathan nggak main reguler di klubnya. Itu match fitnessnya kurang oke gitu. Berbanding terbalik sama si Patrick Kluivert yang dia bilang gua akan mainin pemain yang match fitnessnya bagus, yang dia main reguler di timnya. Nathan nggak main reguler, tapi tetap dimainin, itu heran. Bagi gua harusnya Joey Pelupesi yang dimainin, jangan Nathan. Bukan Nathan jelek, cuman Nathan lagi nggak main reguler aja di klubnya. Itu yang membuat sentuhan-sentuhan dia itu jadi kayak kaget-kaget. Terbukti kemarin lawan Australia, ya Nathan juga banyak beberapa melakukan kesalahan gitu. Nah, Joey Pelupesi ini, dia belum pernah main di timnas, baru kemarin debut, tapi dia di klubnya rutin main setiap minggu. Nah, itu match fitness badannya itu beda, dia lebih anget badannya dibanding pemain-pemain yang lain. Ada beberapa pemain gue juga lupa siapa namanya, yang dia tuh match fitnessnya juga nggak bagus. Marcelino juga nggak bagus sebenarnya match fitnessnya. Harusnya bisa Ivar Jenner yang ada di situ. Itu poinnya, maksud gue lebih menekankan bukan bagus atau enggaknya, gue lebih menekankan lo fit apa enggak, lo bugar apa enggak. Yang bugar itu yang main setiap minggu. Itu menurut si Patrick Kluivert sendiri, tapi justru malah dia yang nggak ngejalanin apa yang diucapin. Itu menyayangkan sekali. Kalau gue mendingan Joey Pelupesi, harusnya sih dia. Terus Patrick Kluivert bilang kalau dia nggak akan merubah gaya mainnya ketika lawan Australia. Kita dibantai 5-1 dan dia nggak mau merubah gaya mainnya. Ramai di media sosial kritikan kepada dia. Bagi gue justru benar. Kenapa dia nggak mau merubah? Karena itu permainan yang benar yang harusnya dijalankan lawan Bahrain, tapi bukan lawan Australia. Lawan Australia, lu salah pakai strategi itu karena lu main terbuka. Australia cukup kuat. Australia langganan Piala Dunia, ketika lu pakai strategi yang total nyerang, total football begitu, ya lu bakal diserang abis sama dia. Itu resiko aja. Nah, ketika lawan Bahrain, ya itu yang harus sesungguhnya dipakai. Bukan lawan Australia lu nyerang, lawan Bahrain lu tiba-tiba bertahan. Ya itu malah jadi salah 2 kali dia. Jadi udah bener sekarang. Kesalahannya cuma strategi itu dipakai pas lawan Australia aja. Harusnya lawan Australia lu bertahan, lawan Bahrain lu pakai formasi yang strategi yang itu loh. Jadi nggak ada yang salah menurut gue strategi atau ucapan yang dia ucapin di konferensi pers. Dia bilang gue nggak akan merubah gaya bermain. Itu bagi gue nggak salah karena memang seharusnya lawan Bahrain di kandang ya kita harus nyerang abis gitu. Lawan Australia di kandangnya ya kita harus bertahan. Sebenarnya harusnya kayak begitu. Oke, terus kiper ada Emil, ada Martin Paes. Gue udah sampaikan sebenarnya di video sebelumnya kalau gue lebih condong ke Emil Audero karena Emil ini lagi bagus banget mentalnya, dan gue ngeliat juga video-video di latihannya, dia kayak lebih semangat. Nah, gue nggak ngeliat ada selisih skill antara Emil dan Martin Paes. Gue nggak ngeliat di situ. Yang gue lihat adalah kesiapan aja. Kiper, kalau udah kebobolan banyak di pertandingan sebelumnya, takutnya dia kena mentalnya, takutnya dia drop. Itu yang membuat skill dia nanti menurun gitu. Nah, Emil lagi tinggi-tingginya karena dia ngeliat saingan sehat, saingan dia itu lagi terpuruk. Tentu dia akan hadir untuk membuktikan kualitas dia. Itu pasti kalau lagi main PS lagi hijau ke atas tuh, kursor deh. Jadi kalau gue idealnya si Emil Audero harus yang dimainin di pertandingan kali ini. Oke. Terus apa lagi? Nggak ada lagi sih kayaknya. Ya udah, ini pasti ini kemenangan harga mati. Ini harus menang, nggak bisa seri karena target kita di round keempat. Kalau menang kita masuk round 4. Ini udah aman banget gitu. Terus dan dia masih kita berharap sama tim-tim lain yang dia tuh harus mendapatkan hasil yang seri, atau kayak Cina harus dikalahin, terus kayak ada beberapa tim yang menjadi pesaing ketat kita. Australia juga mudah-mudahan di pertandingan berikutnya juga dia kalah juga. Ya udah, kita selain kita berharap sama timnas kita juga berharap sama tim lain yang dapat hasilnya
beruntung kayak yang kita alamin sekarang gitu, selisih poinnya tipis-tipis. Itu sih. Oke, nggak ada lagi. Gue mau siap berangkat ke stadion habis ngedit-ngedit. Mudah-mudahan hari ini GBK menyala, terus mudah-mudahan timnas Indonesia bisa dapat hasil maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.